Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang produk kopi instan dan proses pembuatannya di industri, khususnya pada proses sentrifugasi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Idianti Salsabila dengan NPM 25733012. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ramayana dengan NPM 25733025. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Ibrahim Triandika dengan NPM 257333011. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Akil Maulana Arif Sofyan, NPM 257333006. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Emrido dengan NPM 257333017. Kopi instan itu merupakan salah satu produk pangan yang sangat praktis dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena kemudahan dalam penyajiannya. Nah, sebelum kita memasuki ke proses pembuatan, terlebih dahulu kita perlu mengetahui karakteristik dari kopi instan. Jadi teman-teman semuanya, kopi instan itu memiliki beberapa ciri utama, yaitu berbentuk bubuk halus atau granula, mudah larut dalam air panas maupun dingin, memiliki aroma dan rasa khas kopi, serta memiliki kadar air yang rendah sehingga lebih tahan lama. Selain itu, kopi instan juga sangat praktis dan mudah untuk disajikan. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai tahapan awal proses produksi kopi instan yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ramayana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan pertama dalam pembuatan kopi instan. Dimulai dari biji kopi yang telah dipilih, kemudian dilakukan proses sortasi dan pembersihan untuk menghilangkan kotoran dan menjaga kualitas bahan baku. Setelah itu, dilakukan proses roasting atau pemanggangan biji kopi. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan aroma dan rasa khas kopi. Selanjutnya adalah proses grinding, yaitu penggilingan biji kopi menjadi bubuk agar mempermudah proses ekstraksi. Setelah tahap awal ini, proses selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tahap berikutnya yaitu proses ekstraksi. Pada tahap ini, bubuk kopi dicampurkan dengan air panas untuk mengambil sari kopi yang mengandung rasa, aroma, dan warna. Terus selanjutnya, hasil dari proses ekstraksi ini berupa cairan kopi yang masih bercampur dengan ampas. Karena masih terdapat ampas, maka diperlukan proses permisahan yaitu sentrifugasi yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya yaitu Akil. Sentrifugasi. Pengertian: sentrifugasi adalah proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan massa jenis dengan menggunakan putaran berkecepatan tinggi. Dalam industri kopi instan, proses ini digunakan untuk memisahkan cairan kopi dari ampasnya. Cara kerja sentrifugasi: cairan hasil ekstraksi dimasukkan ke dalam mesin sentrifug, kemudian diputar dengan kecepatan tinggi. Partikel yang lebih berat seperti ampas kopi akan terdorong ke bagian luar, sedangkan cairan kopi yang lebih ringan berada di bagian tengah. Dengan demikian, terjadi pemisahan yang efektif antara ampas dan cairan kopi. Keunggulan sentrifugasi. Penggunaan sentrifugasi memberikan beberapa keuntungan antara lain: proses pemisahan lebih cepat dan efisien, hasil pemisahan lebih maksimal, cairan kopi menjadi jernih, meningkatkan kualitas produk akhir. Dalam pembuatan kopi instan yaitu tahap terakhir yaitu pengeringan dan pengemasan. Setelah cairan kopi itu dipisahkan dari ampasnya,
Cairan tersebut dikeringkan menggunakan metode seperti spray drying atau freeze drying hingga berubah menjadi bubuk kopi instan. Proses ini bertujuan dengan menghilangkan kadar air sehingga produk tersebut menjadi tahan lama dan lebih praktis. Setelah proses pengeringan, kopi instan kemudian dikemas dengan baik agar kualitas, aroma, dan kesegaran tetap terjaga. Kesimpulan yang saya dapat jelaskan bahwa kopi instan merupakan produk yang praktis dan memiliki daya simpan yang lama. Salah satu tahap penting dalam proses pembuatan adalah sentrifugasi yang berfungsi untuk memisahkan ampas dan cairan kopi secara cepat dan efisien. Proses ini menghasilkan cairan kopi yang lebih bersih sehingga kualitas produk akhir menjadi lebih baik. Secara keseluruhan, rangkaian proses tersebut menghasilkan kopi instan yang higienis, berkualitas, dan siap dikonsumsi dengan mudah. Dulu, untuk menyeduh kopi dibutuhkan pengetahuan dan proses yang panjang. Banyak hal yang harus diperhatikan seperti bagaimana penyangrean biji kopi, seberapa ukuran gilingan, rasio kopi dan air, hingga suhu air untuk menyeduhnya. Namun semenjak kopi instan diciptakan, menyeduh kopi tidak pernah semudah ini sebelumnya. Semenjak saat itu, kopi instan mendapatkan popularitasnya di seluruh belahan dunia. Lalu, bagaimana proses pembuatan kopi instan ini? Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan kopi instan. Dengan bahan yang sama yaitu biji kopi, ternyata kopi dapat menawarkan 800 karakteristik rasa yang berbeda, yang dipengaruhi oleh banyak hal. Jumlah ini menawarkan 2 kali lipat dibanding yang ditawarkan rasa pada pengolahan anggur. Salah satu proses pengolahan kopi yang mempengaruhi karakteristik rasanya adalah proses pemanggangan. Proses pemanggangan dapat mengurangi jumlah kafein dalam biji. Pada proses pemanggangan kopi untuk espresso yang gelap, biji kopi akan berada pada pemanggangan untuk waktu yang paling lama, sehingga menghasilkan kafein paling sedikit. Namun dengan cara ini, kopi dapat menawarkan minuman pekat seperti espresso yang kita kenal. Proses pengolahan kopi instan dimulai di gudang penyimpanan bahan baku. Berbagai jenis kopi dari banyak daerah berbeda dikumpulkan di sini, yang terdiri dari kopi Arabica dan kopi Robusta. Beberapa biji kopi harus disimpan lama untuk karakteristik yang khas. Biji-biji kopi ini dipasok dari pabrik pengolahan biji kopi setengah jadi. Sehingga pekerja dapat langsung memasukkan biji-biji kopi ini ke dalam mesin sangrai kopi raksasa setiap kali proses produksi akan dimulai. Pekerja akan memulai proses produksi dengan menuangkan biji kopi ke dalam wadah pecampur yang akan memasukkan ke dalam mesin pemanggang setiap kali beroperasi. Kopi ini akan dipanaskan hingga 180 derajat Celcius. Pada suhu ini, minyak dalam biji kopi akan terbakar dan biji akan terpanggang dalam waktu kurang dari 20 menit. Seorang pekerja senior akan memeriksa secara teratur tingkat kematangan biji kopi ini.
Dan ketika dia memutuskan bahwa kopi ini sudah siap, mesin akan menyemburkan air melalui nozzle spray ke dalam pemanggangan untuk menghentikan tingkat kematangan pemanggangan. Kemudian pekerja menuangkannya ke tempat bak besar di mana kopi akan didinginkan dengan angin. Saat kopi sudah matang sempurna, kopi akan berubah dari warna hijau menjadi coklat keemasan hingga menjadi hitam. Perlu kalian tahu, prosedur pemanggangan kopi di pabrik sudah diujikan terlebih dahulu pada laboratorium dengan jumlah yang lebih kecil, di mana para peneliti memanggang sampel biji kopi pada setiap kematangan berbeda. Kemudian, seorang pekerja profesional yang bertugas untuk mencicipi akan menggiling setiap kopi dengan tingkat kehalusan berbeda. Selanjutnya, setiap kopi akan diseduh dan dibandingkan untuk mendapatkan metode terbaik untuk menghasilkan kopi instan yang dapat diterima di pasaran. Proses tes pencicipan rasa kopi ini tidak menggunakan gula sama sekali. Proses ini dimulai ketika pekerja menyingkirkan buih di permukaan adonan kopi untuk melepaskan aroma yang kuat. Teknik ini dikenal sebagai breaking the cup. Pekerja mencium setiap cangkir secara bergantian untuk mengetahui apakah ada yang salah dengan proses pemanggangan. Selanjutnya, pekerja menghilangkan ampas dan mulai menyelipkan kopi ke lidahnya untuk mendapatkan rasa penuh sebelum akhirnya dia memutahkannya. Akhirnya, pekerja dapat menentukan bagaimana dia akan menyeimbangkan campuran kopi dan campuran lain untuk membuat resep secangkir kopi yang sempurna. Kembali ke ruang produksi, biji kopi yang sudah dingin siap untuk dimasukkan ke mesin penggilingan. Biji kopi ini akan dihaluskan dalam berbagai tingkat kehalusan yang berbeda, mulai dari kasar, sedang, atau halus sesuai dengan produk yang diinginkan. Pada tahapan ini, bubuk kopi siap untuk dikemas dalam berbagai jenis kemasan dengan berat mulai dari 65 gram hingga 1 kg. Untuk memastikan kesegaran kopi ini terjaga, mesin akan memompa nitrogen ke dalam kemasan, sehingga kopi terhindar dari oksigen yang dapat membuat kopi basi. Sementara itu, untuk produk kopi instan tanpa ampas, bubuk kopi ini akan diseduh dengan silo yang dapat menampung hingga 18.000 liter dalam waktu 1 jam. Kemudian, kopi dipanaskan sampai dikondensasikan menjadi ekstrak dan meletakkannya pada sabuk konveyor yang akan membawanya ke ruang pembekuan. Kopi akan didinginkan hingga minus 40 derajat Celcius yang membuat kopi menjadi padat. Kemudian dihancurkan menjadi butiran yang selanjutnya air dikeluarkan dari sabuk konveyor hingga 0% melalui proses sublimasi pada ruangan suhu yang terjaga. Pada proses ini, kopi instan tanpa ampas siap untuk dikemas dalam kemasan toples atau diolah lagi menjadi produk kopi instan segar dalam kaleng. Berlanjut pada proses produksi kopi instan segar dalam kaleng, serbuk kopi ini akan diseduh sekali lagi dengan ditambahkan gula, krimer maupun susu, sesuai hasil produk yang diinginkan. Setelah itu, kopi segar siap untuk dikemas dalam barisan kaleng dan siap untuk didistribusikan ke para pelanggan di toko-toko retail di dekat Anda.